Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadanur Ajriya dengan NPM 10060323158 dari Farmasi D. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Farmasi Fisika 2, bab emosi dan suspensi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu miscelasi, apa itu ketidakstabilan emosi, dan suspensi, flokulasi, dan deflokulasi. Untuk yang pertama, miscelasi. Miscelasi adalah proses pembentukan agregat molekul surfaktan yang disebut misel dalam larutan. Misel ini terbentuk ketika konsentrasi surfaktan mencapai suatu titik tertentu yang disebut konsentrasi kritis misel atau KCM. Struktur misel terdiri dari bagian hidrofilik atau ekor dan mengarah ke dalam menjauhi air, dan bagian hidrofilik atau kepala yang mengarah keluar yaitu berinteraksi dengan air. Selanjutnya, apa peran miscelasi dalam sediaan emosi dan suspensi? Untuk yang pertama, stabilitas emosi, yaitu dengan menurunkan tegangan permukaan. Misal membantu menurunkan tegangan antar muka antara fase minyak dan air dalam emosi, sehingga tetesan-tetesan fase terdispersi menjadi lebih stabil dan tidak mudah bergabung. Untuk yang kedua, membentuk lapisan penyerap. Molekul surfaktan dalam misel akan membentuk lapisan di sekitar tetesan fase terdispersi, menciptakan penghalang fisik yang mencegah koagulasi. Untuk yang kedua, solubilitas zat aktif. Nah, untuk zat aktif lipofilik, misal dapat melarutkan zat aktif yang bersifat lipofilik atau suka lemak di bagian intinya yaitu hidrofobik. Kemudian meningkatkan kelarutan. Dengan demikian, misal dapat meningkatkan kelarutan zat aktif dalam fase air sehingga meningkatkan bioavailabilitas obat. Untuk yang ketiga, yaitu pembentukan mikroemulsi. Sistem isotropik pada konsentrasi surfaktan yang tinggi, misal dapat bergabung membentuk struktur yang lebih kompleks, seperti mikroemulsi. Mikroemulsi adalah sistem dispersi yang sangat stabil dan transparan. Selanjutnya, perbedaan miscelasi dalam emosi dan suspensi. Yang pertama, emosi. Dalam emosi, misal terutama berfungsi untuk menstabilkan antarmuka antara fase minyak dan air. Misal akan berada di sekitar tetesan-tetesan fase terdispersi mencegah untuk koagulasi. Untuk yang kedua, suspensi. Dalam suspensi, misal dapat membantu dalam beberapa hal seperti menstabilkan partikel dan meningkatkan kelarutan zat tambahan. Untuk selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pembentukan misel. Yang pertama, struktur surfaktan. Panjang rantai hidrokarbon, jenis gugus polar, dan bentuk molekul surfaktan akan mempengaruhi ukuran dan bentuk misel yang terbentuk. Konsentrasi surfaktan. Konsentrasi kritis misel atau KCM adalah konsentrasi minimum surfaktan yang diperlukan untuk membentuk misel. Selanjutnya, suhu. Suhu dapat mempengaruhi kelarutan surfaktan dan stabilitas misel. Selanjutnya, pH. pH larutan dapat mempengaruhi ionisasi gugus polar pada surfaktan, sehingga mempengaruhi pembentukan misel. Untuk yang terakhir, elektrolit. Adanya elektrolit dapat mempengaruhi gaya tarik-menarik antar ion dalam larutan sehingga mempengaruhi stabilitas misel. Selanjutnya, kestabilan emosi ancaman bagi sediaan farmasi. Emosi adalah sistem dispersi di mana satu cairan atau fase terdispersi terdistribusi dalam cairan lain atau fase kontinu dalam bentuk tetesan kecil. Stabilitas emosi sangat penting dalam sediaan farmasi, kosmetik, dan makanan. Namun, emosi cenderung tidak stabil dalam dapat mengalami berbagai jenis kerusakan. Selanjutnya, jenis-jenis ketidakstabilan emosi. Yang pertama, koagulasi. Tetesan fase terdispersi bergabung membentuk tetesan yang lebih besar. Koagulasi bersifat irreversible dan menyebabkan pemisahan fase, menyebabkan hancurnya lapisan interfacial yang menstabilkan tetesan. Untuk yang keduanya, inversi fase, yaitu terjadinya perubahan fase kontinu dan fase terdispersi. Misalnya, emosi minyak dalam air atau kemudian berubah menjadi emosi air dalam minyak atau A/O. Nah, menyebabkan perubahan elektrolit, perubahan suhu, dan atau perubahan pH. Untuk selanjutnya adalah flokulasi.
Flokulasi adalah tetesan fase terdispersi membentuk kelompok-kelompok atau flokul. Flokulasi bersifat reversible, yaitu kebalikan dari koalesan. Artinya, flokul dapat kembali terdispersi dengan pengocokan, yaitu dapat menyebabkan interaksi antar tetesan yang lemah, misalnya gaya van der Waals. Untuk yang keduanya, creaming. Tetesan fase terdispersi naik ke permukaan jika lebih ringan atau turun ke dasar jika lebih berat, membentuk lapisan terpisah. Creaming bersifat reversible dan dapat tak diatasi dengan pengocokan. Penyebabnya perbedaan densitas antara fase terdispersi dan fase kontinu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas emulsi. Yang pertama, jenis dan konsentrasi emulgator. Emulgator yang tepat dan dalam konsentrasi yang cukup akan meningkatkan stabilitas emulsi. Ukuran tetesan semakin kecil urutan tetesan semakin stabil emulsi. Viskositas fase kontinu, yaitu semakin tinggi viskositas fase kontinu, semakin sulit bagi tetesan untuk bergerak dan bergabung. Selanjutnya, perbedaan densitas antara kedua fase. Perbedaan densitas yang besar akan mempercepat terjadinya creaming. Yang kelima, suhu. Perubahan suhu dapat mempengaruhi viskositas, kelarutan emulgator, dan stabilitas emulsi. Yang terakhir, pH. pH juga perubahan pH dapat mengaruhi ionisasi emulgator dan interaksi antara komponen emulsi. Selanjutnya, cara meningkatkan stabilitas emulsi. Pemilihan emulgator yang tepat. Pilih emulgator dengan nilai HLB yang sesuai dengan jenis emulsi yang diinginkan. Peraturan ukuran tetesan. Gunakan homogenizer atau sonikator untuk memperkecil ukuran tetesan. Peningkatan viskositas. Tambahan zat pengental seperti gum atau selulosa. Pengaturan pH. Sesuaikan pH emulsi agar emulgator bekerja secara optimal. Penambahan elektrolit. Hati-hati dalam menambahkan elektrolit karena dapat mempengaruhi stabilitas emulsi. Apa sih perbedaan suspensi, flokulasi, dan deflokulasi? Nah, suspensi adalah sistem dispersi heterogen di mana partikel dapat tidak larut terdispersi dalam fase cair. Stabilitas suspensi sangat dipengaruhi oleh interaksi antar partikel. Berdasarkan interaksi ini, suspensi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sistem flokulasi dan deflokulasi. Yang pertama, suspensi flokulasi. Karakteristiknya, sedimen terjadi cepat, partikel-partikel berbentuk agregat dan flok yang longgar, endapan yang terbentuk bersifat lunak dan mudah didispersikan kembali, volume endapan lebih kecil dibandingkan dengan volume suspensi semula. Mekanismenya, flok yang terbentuk cukup besar sehingga gaya gravitasi lebih dominan menyebabkan sedimentasi cepat. Yang kedua, partikel-partikel saling tarik-menarik membentuk jembatan cair yang lemah. Contoh dari ini adalah suspensi tanah liat dalam air dengan menambahkan elektrolit dalam jumlah sedikit. Untuk yang kedua, suspensi deflokulasi. Karakteristiknya, sedimentasi terjadi lambat. Partikel-partikel terpisah satu sama lain, endapan yang terbentuk padat dan sukar didispersikan kembali atau checking, dan volume endapan hampir sama dengan volume suspensi semula. Mekanismenya, sedimentasi terjadi lambat karena partikel-partikel yang kecil. Partikel-partikel yang saling tolak-menolak sehingga tetap terpisah. Partikel-partikel yang mengendap saling menempel erat membentuk struktur yang padat. Contohnya, suspensi tanah liat dalam air murni. Apa sih faktor yang mempengaruhi jenis suspensi? Jenis partikel, ukuran, bentuk, dan sifat permukaan partikel sangat mempengaruhi. Medium dispersi, viskositas, pH, dan kelarutan ionik, medium dispersi. Selanjutnya, zat tambahan. Penambahan elektrolit, surfaktan, atau zat pengental dapat mempengaruhi interaksi antara partikel. Selanjutnya, apa sih pentingnya memahami perbedaan antara flokulasi dan deflokulasi? Yang pertama, pemilihan formulasi. Dalam pembentukan sediaan farmasi, pemilihan jenis suspensi atau flokulasi atau deflokulasi sangat penting untuk mencapai stabilitas dan kemudahan penggunaan yang diinginkan.
Yang kedua, evaluasi stabilitas. Dengan memahami sifat-sifat flokulasi dan deflokulasi, kita dapat mengevaluasi stabilitas suspensi secara lebih baik. Yang ketiga, pencegahan masalah. Mengetahui penyebabnya terjadinya flokulasi atau deflokulasi memungkinkan kita untuk mengambil tindakan pencegahan. Sekian penjelasan presentasi dari saya mengenai emosi dan suspensi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.